Selamat malam buat Bapak Ibu dosen pengapu mata kuliah PAM. Selamat malam juga buat Abang teaching assistant. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode mengenai navigasi dan juga fragment. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan praktikum yang sudah saya buat, yaitu di sini ada mengklon aplikasi Gmail. Nah, di sini saya ada buat beberapa kelas, di mana yang pertama ada dashboard fragment, email, list email adapter, main activity, profile activity, splash screen activity. Kemudian di sini ada juga tampilan yang sudah saya buat dari activity drawer seperti ini. Activity main akan menampilkan recycler view dari pesan email yang kita terima. Kemudian ada profile, splash screen, up bar main itu untuk toolbarnya di bagian atas. Kemudian ada bottom bar main, ada navigasi yang ada di bawah. Dan ada fragment dashboard, item row email, dan juga nav header main. Ini adalah menu-menunya, item-item yang dipanggil seperti di drawer kita memanggil email, profile, dan juga video cam atau rapat. Kemudian ada bottom nav, di sini ada navigasi untuk di bawah, ada email, ada juga rapat. Kemudian ada menu main, di mana menu main ini akan memanggil sebuah icon person yang dimana akan menuju ke tampilan profile. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu dimulai dari si activity main. Nah, di sini ada activity main kita. Di sini saya melakukan fungsi onCreate, yaitu melakukan binding di activity main binding dan juga upbar dan juga content main. Kemudian setelah kita melakukan binding, di sini kita memanggil juga sebuah array yang akan dipanggil pada bagian si pada bagian tampilan dari si emailnya. Di sini ada icon, nanti akan memanggil iconnya. Kemudian ada email name, adalah nama pengirim dari email. Ada name sub, yaitu ada title yang disampaikan di email. Kemudian ada deskripsi, yaitu penjelasan dari email tersebut. Dan di sini kita panggil melalui panggil value dari list email, dimana di sini kita buat array list dengan condition for. Nah, jadi di sini kita panggil ada data title seperti yang di atas, ada data sub, juga data name, dan juga data icon, itu akan memanggil get source atau gambar dari icon yang kita panggil. Kemudian di sini ada untuk memanggil recycler view-nya atau list-nya. Di sini kita gunakan private function, dimana di sini kita juga menggunakan conditional if, dimana di sini ketika kita diminta untuk menampilkan di listnya, maka listnya nanti akan keluar pada bagian, yaitu di sini si RP dinos, dimana RP dinos ini adalah nama ID dari recycler view yang kita buat. Jadi ketika kita memanggil recycler view-nya akan tertampil pada bagian recycler view yang ada di RP dinos. Dan di sini ada binding kontennya juga dalam kondisi linear dan juga grid. Di sini kita juga memanggil value dari data email, dimana ada get list.
Di sini gunanya adalah mengambil data email dari fungsi getList email yang tadi kita buat. Dan di sini kita memanggil value dari list email adapter dari kelas list email adapter kita yang sudah kita buat. Kemudian di sini juga kita melakukan beberapa setup, yaitu dengan memanggil setup view menggunakan private function, dimana di sini kita akan mengaktifkan navigasi view dari home, yaitu ketika kita di sini kita akan mengaktifkan navigasi home yang ada di bawah. Kemudian di sini kita juga melakukan binding pada app bar yang ada di atas dalam bentuk fragment, itu fragment home. Ini juga kita binding app bar untuk toolbar dan juga pada drawer layoutnya yang tadi kita lihat yang akan muncul di bagian kiri, di sisi kiri. Jadi di sini adalah pemanggilannya pada bagian app barnya, di bagian toolbar atas. Jadi pada bagian nanti kita klik ada icon 3, di mana icon 3 itu akan menampilkan home, menampilkan setting, dan juga menampilkan logout. Jadi ketika kita klik icon add pada toolbar tersebut, maka nanti akan tertampil di halaman fragment, yaitu fragment home, yaitu memilih menu add. Begitu juga pada setting dan juga logout. Kemudian di sini kita pada bagian navigasi yang ada di bawah juga, dimana di sini ketika kita menekan itemnya, maka item dari home, maka kita akan menuju pada drawer layout, yaitu kemudian nanti ketika kita mengklik ikonnya, maka drawernya akan tutup. Ini juga begitu, profile juga dan next juga. Kemudian di sini sama saja pada bagian bawah, yaitu bottom navbarnya. Ada nanti kita tampilkan home, dashboard, dan juga notifikasi ataupun dalam bentuk profile. Nah, di sini kita dengan private function load fragment, kita akan mengaktifkan fragment-fragment atau menghubungkan fragment-fragment yang ada. Dimana di sini kita dalam bentuk string. Di sini kita lihat jika ketika pada bagian bottom navbar yang ada di bawah, ketika kita menekan navigation home-nya, maka nanti jika dia bernilai true, dia akan menampilkan home fragment dengan pesan nanti belum ada menu yang dipilih. Dan juga pada bagian dashboard juga begitu. Ketika kita menekan fragment ataupun item dari si dashboard dengan conditional if, jika kita tekan, maka kita akan ditampilkan pada dashboard fragment dan juga notifikasi. Ini adalah companion object atau pemanggilan dari fragment-fragmentnya, yaitu fragment home dengan flag dan juga dashboard dan juga notification. Selanjutnya ada dashboard fragment. Pada dashboard fragment di sini kita berusaha untuk menghubungkan fragment dari dashboard fragment untuk diaplikasikan pada main activity. Sini kita memanggil item-itemnya ataupun icon-iconnya. Kemudian nanti dia akan menampilkan kamu mencari dengan keyword pada di bawah dari search barnya dengan menggunakan TOS. Ini ada email. Kelas email ini digunakan untuk pengklasifikasian dari si recycler view yang kita punya. Di sini ada 4. Ada image yang ditampilkan, ada string judul yang ditampilkan, ada subjudul, dan juga ada deskripsi.
list email adapter di sini memanggil setiap recycler yang sudah kita hubungkan dengan melakukan binding dan holder. Juga ada main activity yang sudah kita jelaskan, ada profile activity. Jika kita klik kepada profile activity, kita akan menuju, ketika kita menekan item person di atas pada toolbar, maka kita akan diarahkan pada profile activity. Kemudian di sini saya juga mengaplikasikan space screen. Ini adalah tampilan-tampilan dari yang sudah saya buat. Ada bottom bar main, ada row item, juga nav header. Kemudian kita coba untuk menjalankannya. Enggak. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang saya buat. Jadi ketika kita menekan bagian navigasi yang ada di bawah, dia akan menampilkan mode rapat, dan juga kita bagian atas juga kita akan menampilkan si drawernya tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.